Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di depan gerbang gunung yang rusak, Xiao Zixi tidak bisa berlutut untuk waktu yang lama. Dia melihat ke gerbang gunung, dan dalam benaknya muncul seorang ayah yang baik, seorang ibu yang mencintainya, dan saat-saat bahagia yang dia alami di kuil Beizu. Memikirkan kematian orang tuanya dan kematian kuil Beizu, Xiao Zixi diliputi rasa sakit. Alasan mengapa Xiao Zixi menangis di depan gerbang gunung adalah karena ayahnya dibunuh secara brutal di depan gerbang gunung setelah dia berhasil selamat dari bencana, dan tidak ada tulang yang tersisa, dan ibunya juga meninggal di depan gerbang gunung. Tan Yun dan para putri berdiri diam di belakang Xiao Zixi, membiarkannya menangis untuk melampiaskan rasa sakit yang telah ditekan di hatinya selama ribuan tahun. Setelah waktu yang lama, Xiao Zixi berhenti menangis, dia berlutut, menatap kembali ke arah Tan Yun, dan tersedak, "Tan Yun, aku ingin memperkenalkanmu kepada orang tuaku," ucap Xiao Zixi. Mata Tan Yun basah, dan dia maju selangkah, lutut perlahan tekuk berlutut di depan Xiao Zixi. Xiao Zixi menatap langit di depan gerbang gunung, tersenyum dan menangis, "Ayah dan ibu, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, calon menantu Anda. Namanya Tan Yun, seorang manusia fana dari Anda akan tumbuh melawan langit langkah demi langkah sampai Anda menaklukkan pria dari 4 benua. Ayah dan ibu, putri telah menyetujui lamarannya, Anda akan senang putri Anda menemukan pria seperti itu kan? Oh, ya, putri ingin memberitahumu bahwa Tan Yun masih dari keluarga terkenal, dan kakeknya adalah Kaisar Dao Abadi. Ayah dan ibu, tahukah kamu? Putri sangat merindukanmu, dan ketika aku menikah dengan Tan Yun, kamu dapat muncul di tempat kejadian dan menyerahkan putrimu kepadanya secara langsung. Ayah dan ibu, Kaisar Agung Beizu dan pasukan yang berpartisipasi dalam pembantaian istanaku semuanya telah dimusnahkan, dan putri telah membalaskan dendammu. Ayah dan ibu, putri sangat merindukanmu, ucap Xiao Zizi. Air mata Xiao Zixi mengaburkannya, dan dia menundukkan kepalanya dan mencium tanah di depan gerbang gunung. Melihat penampilan sedih Xiao Zixi, air mata jatuh dari mata Tan Yun. Dan gadis-gadis di belakang Tan Yun, menutupi bibir mereka, sangat sedih. Ayah mertua dan ibu mertua ada di atas, terimalah menantu. Setelah berlutut, Tan Yun berkata dengan tulus, "Menantu muda tahu bahwa Zixi adalah permatamu. Yakinlah, menantu pasti akan menjaga Zixi dengan baik, dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu sampai aku mati," ucap Tan Yun. Waktu berlalu, 100 tahun telah berlalu. Banyak yang telah terjadi dalam 100 tahun terakhir. Pertama, kuil Beizu telah dibangun kembali dan lebih kuat dari sebelumnya. Kedua, mulai sekarang, tidak akan ada lagi dinasti leluhur Beizu. Semua kota yang semula milik dinasti leluhur Beizu semuanya menjadi bawahan kuil Beizu. Ketiga, Dongzu mendominasi Wujizi, telah menyelesaikan instruksi Tan Yun, dan menstabilkan situasi yang bergejolak di wilayah Dewa Dongzu. Keempat, 4 dewa timur, selatan, barat, dan utara, semua dewa tahu bahwa mereka memiliki tuan yang sama, dan itu adalah dewa kuno abadi Tan Yun. Kelima, Tan Yun merumuskan tatanan baru dari alam leluhur tertinggi. Keenam, Tan Yun telah menciptakan Ascension Daomen di 4 dewa utama, sehingga para dewa dari alam semesta yang lebih rendah tidak akan muncul secara membabi buta dimanapun setelah melintasi bencana dan naik. Ketujuh, Tan Yun memimpin putri-putrinya ke alam dewa Hongmeng, dan membawa orang tuanya, kakek, ayah mertua, ibu mertua, dan putri Suan Yuanru, serta kera iblis pembantaian surga, singa dewa naga emas, raja beruang naga Tianluo, dan seterusnya orang-orang yang dekat dengannya, masuk ke kuil Tianmen. Kedelapan, dalam 100 tahun, Tan Yun memerintahkan pencarian 18.000 obat ajaib untuk menyembuhkan jiwa. Kecuali kerabat di sekitar Tan Yun, tidak ada yang tahu mengapa Tan Yun mencari begitu banyak obat ajaib. Keesokan harinya, di pagi hari, di depan gerbang kuil Tianmen. Ketika Xiao Zixi, Shen Subing dan Tan Yun hendak pergi, Feng Jingru menasihati. "Yuner, berjanjilah pada ibu bahwa kamu harus membawa Yunxi kembali ke ibu." "Jangan khawatir ibu, anak ini pasti akan melakukannya," ucap Tan Yun mengangguk berat. Setelah itu, Tan Yun mengendarai Shenzhou,
membawa Xiao Zixi dan Shen Subing ke udara, dan menuju keluar dari Tianmen Sendao. Di depan gerbang gunung, Tang Mengyi, yang mendukung Feng Jingru, berteriak, "Saudari Subing, Saudari Zixi, Anda harus membantu suami Anda untuk membujuk Saudari Yunxi agar membiarkannya kembali," ucap Tang Mengyi. Si Hong Xiao dan para gadis juga berteriak, "Ya, kami akan berusaha." Ketika suara tegas Shen Subing dan Xiao Zixi bertahan dalam kehampaan, Shenzhou telah menghilang dari pandangan semua orang di depan gerbang gunung. Musim akan berubah, 9 tahun kemudian. Tan Yun mengendarai Shenzhou dan melayang di atas area terlarang Laut Iblis. Tabrakan. Segera, di air hitam yang bergejolak di bawah Shenzhou, seorang lelaki tua yang memancarkan aura tingkat ketiga dari alam leluhur Dao naik ke langit dan memblokir bagian depan Shenzhou. Orang tua itu setinggi 1000 kaki, matanya bersinar dengan cahaya merah, dan rambut ungu panjangnya menari-nari di tiup angin laut. Iblis ini tidak lain adalah penjaga wilayah terlarang laut, yaitu Darwu. Ketika Darwu menemukan bahwa dia tidak dapat melihat ranah Tan Yun dan Xiao Zixi di Shenzhou, alisnya yang panjang bergetar, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dan berkata dengan marah, "Kalian manusia benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Ketika perjanjian itu ditandatangani, Laut Iblis adalah milik ras iblis saya, dan kemudian Anda manusia tercela melanggar kontrak dan menduduki sebagian besar Laut Setan, tidakkah Anda bahkan ingin menginjakkan kaki di 1/10 laut sekarang?" ucap Darwu. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kamu telah salah paham tentang kami bertiga. Kami di sini untuk menemukan leluhur Raja Iblis Agung," ucap Tan Yun. "Sepanjang tahun, leluhur tidak pernah melihat orang luar, kalian bertiga silakan pergi dengan cepat," ucap Darwu. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, "Aku membawa 18.000 jenis obat ajaib untuk menyelamatkan leluhur Iblis Agung Zhenhai," ucap Tan Yun. "Siapa namamu, bagaimana kamu bisa membuatku percaya kata-katamu?" ucap Darwu mempertanyakan matanya. "Tan Yun, ini tunanganku Xiao Zixi dan istri Shen Subing," ucap Tan Yun. Mendengar ini, tubuh iblis Darwu Qianzhang tiba-tiba bergetar, memandang Xiao Zixi, dan berkata, "Mungkinkah Anda adalah Xiao Zixi, penguasa istana kuil Tianmen, penguasa benua utara, dan penguasa benua barat?" ucap Darwu. "Iya." Xiao Zixi mengangguk. "Dan kamu?" Darwu menatap Tan Yun dengan ekspresi kaget di matanya, "Dan kamu adalah Tan Yun, penguasa tertinggi dari 4 benua alam leluhur tertinggi," ucap Darwu. "Kamu juga mendengar tentang masalah antara aku dan tuan mudamu," ucap Tan Yun. "Ya, ya." Darwu segera menjadi hormat. "Karena kamu tahu, maka kamu harus jelas bahwa aku datang ke sini terutama untuk tuan iblis kecilmu," Tan Yun berkata dengan tulus. "Selain itu, atas nama manusia di alam leluhur tinggi, aku akan menandatangani kontrak baru dengan perjanjian itu akan memberimu tempat tinggal yang lebih luas bagi para iblis," ucap Tan Yun. "Benarkah?" ucap Darwu bersemangat. "Tentu saja," nada suara Tan Yun setuju. "Oke," Darwu mengepalkan tinjunya dan berkata, "Silakan ikut dengan junior," ucap Darwu. Setelah berbicara, Darwu melambaikan tangan kanannya, dan air hitam legam di bawah melonjak sangat cepat, membentuk pusaran hitam legam tanpa dasar, seolah-olah itu bisa melahap semuanya. Setelah itu, Tan Yun menyingkirkan Shenzhou dan terbang ke dalam jurang dengan Xiao Zixi dan Shen Subing mengikuti Darwu. Saat terbang secara vertikal ke bawah untuk 1 juta makhluk abadi, sebuah gerbang ilmu hitam dengan ketinggian 10.000 kaki datang ke garis pandang Tan Yun. Pada saat ini Darwu bergumam pada dirinya sendiri, "Boom!" Pintu ajaib itu terbuka. Setelah Tan Yun dan Darwu terbang ke gerbang iblis, mereka tiba di alam iblis. Di mana Tan Yun menyaksikan, semua yang ada di alam iblis berwarna abu-abu mati, dan roh leluhur serta esensi surgawi dari langit dan bumi tidak kuat. Darwu menjelaskan, "Ini adalah domain iblis yang ganas, wilayah ganas kami sangat luas, dan areanya mirip dengan domain Dewa Dongzu. Hanya saja berbagai sumber daya pelatihan kurang." Darwu menghela nafas terus berbicara, dia mengorbankan perahu ajaib dan berkata, "Senior Tan, dengan kecepatan perahu ajaib, kita perlu 3 tahun untuk mencapai kota iblis agung," ucap Darwu. Setelah itu, Tan Yun, Xiao Zixi, dan Shen Subing menuju kota iblis. Setelah Darwu mengendarai perahu ajaib dan menuju ke kota iblis agung di pusat alam iblis. Pada saat yang sama, di alam dewa benua selatan,
Di ujung utara, adalah alam rahasia independen yang sedikit diketahui, yaitu lembah bunga. Lembah 100 bunga yang hanya radius 100.000 abadi, penuh dengan semua jenis bunga aneh, yang dapat digambarkan sebagai surga. Di kedalaman lembah 100 bunga, ada sebuah paviliun yang sangat indah dan unik. Di depan paviliun yang seperti mimpi, ada sebuah patung. Patung pemuda itu hidup, tidak lain adalah Tan Yun. Di depan patung Tan Yun berdiri seorang gadis muda. Gadis itu berusia sekitar 28 tahun, dengan mata cerah dan gigi putih, kulit seperti salju, dan fitur wajah yang indah. Dengan gaun merah muda, kecantikannya mencekik, dan keindahannya luar biasa, itu keajaiban Sang Pencipta. Gadis itu tidak lain adalah kecantikan pertama di alam Dewa Kaos, yaitu Changsun Xuanqi. Changsun Xuanqi menatap patung Tan Yun, dan ketika dia tersesat, suara wanita nakal tiba-tiba terdengar, "Guru, kabar baik, nama gadis itu adalah Bai Yi, satu-satunya murid dari Changsun Xuanqi." "Apakah ada sesuatu?" tanya Changsun Xuanqi. "Iya," Bai Yi berkata dengan nakal, "Guru, Tan Senior telah menguasai dunia Gaozu," ucap Bai Yi. "Benarkah?" ucap Changsun Xuanqi berkata dengan gembira. "Iya, Guru," Bai Yi berkata, "Anda tidak tahu bahwa para dewa dari 4 dewa utama sekarang menyembah Tan Senior. Tan Senior benar-benar luar biasa," ucap Bai Yi. "Selama dia baik-baik saja, tidak apa-apa," ucap Changsun Xuanqi. Ada senyum tulus wajah Changsun Xuanqi. "Guru, murid ingin mengatakan sesuatu," ucap Bai Yi membuang senyumnya dan berhenti berbicara. "Katakan padaku," ucap Changsun Xuanqi. Bai Yi mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Guru, murid telah berkali-kali menanyakan apa hubunganmu dengan Tan Senior, tetapi kamu tetap diam setiap saat. Sebenarnya, murid tahu, kamu sering menatap patung batu Senior Tan, karena kamu memiliki dia di hatimu. Karena kamu sangat menyukainya, kamu harus memberitahunya dengan berani, kamu seharusnya tidak selalu memiliki cinta tak berbalas dan naksir Senior Tan," ucap Bai Yi. Mata Changsun Xuanqi menunjukkan sentuhan kesepian, lalu kembali normal, melangkah maju untuk menyentuh kepala Bai Yi, dan berkata, "Yi, jika kamu menyukai seseorang, kamu tidak perlu memberitahunya, selama kamu tahu bahwa dia baik-baik saja, itu sudah cukup. Kamu masih muda, tunggu kamu dewasa. Ketika kamu tua, kamu akan tahu," ucap Changsun Xuanqi. Setelah berbicara, Changsun Xuanqi berbalik dan berjalan menuju paviliun. "Guru," Bai Yi tiba-tiba bertanya, "aku ingin tahu bagaimana Anda kenal Senior Tan," ucap Bai Yi. Changsun Xuanqi berhenti sejenak, tetapi sebelum melihat ke belakang, ada rasa kehilangan yang mendalam dalam suaranya yang indah. "Jadi bagaimana jika Anda tahu, jika kamu tidak mengetahuinya, lalu untuk apa, itu semua di masa lalu?" Dalam hatinya, "Aku hanya penumpang yang lewat, orang yang tidak penting," ucap Changsun Xuanqi. Mendengar ini, Bai Yi mengangguk dengan pemahaman yang samar. Waktu berlalu seperti anak panah, 3 tahun kemudian. Di alam iblis, sebuah kota yang sangat luas dibangun di kedalaman, itu kota iblis agung, hanya gerbang kota hitam, mencapai 30 juta kaki. Bas. Ketika kehampaan itu seperti riak air, Darwu mengendarai Senzu dan menggantung di depan gerbang kota. "Bawahan telah melihat si protektor Demon Venerable," ucap Jenderal Iblis yang menjaga gerbang kota berlutut dengan satu lutut ke arah Darwu. Ratusan ribu iblis di kedua sisi gerbang kota memberi hormat. "Tidak ada upacara," Darwu berkata dengan suara serak, "buka gerbang kota," ucap Darwu. Jenderal Iblis yang tingginya beberapa ratus meter, masih berlutut dengan satu lutut, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lapor ke pelindung laut, ada 3 manusia di Senzu Anda, saya tidak bisa membuka gerbang kota untuk Anda," ucap Jenderal Iblis. Darwu berkata, "Dia adalah penguasa dari 4 dewa alam leluhur tertinggi, Senior Tan Yun, dia di sini untuk memberi manfaat bagi iblis kami, jadi tolong buka gerbang kota segera," ucap Darwu. Dia tercengang dan berseru, menunjuk, "Mungkinkah Senior Tan yang terkait dengan Tuan Iblis muda kita," ucap Jenderal Iblis. "Tentu saja," Darwu berkata, "Anda masih tertegun untuk membuka gerbang kota," ucap Darwu. "Bawahan juga ingin membukanya, tetapi Anda tahu bahwa Raja Iblis Agung memiliki perintah, dan tanpa persetujuannya, tidak ada yang diizinkan untuk melangkah ke kota Iblis Agung," ucap Jenderal Iblis itu tampak bingung. Mendengar ini,
Darwu menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya ke arah Tan Yun. Senior Tan, mohon tunggu sebentar, ucap Darwu. Tidak apa-apa, ucap Tan Yun. Terima kasih atas pengertianmu, Tan Senior, ucap Darwu. Setelah Darwu selesai berbicara, menghadap Jenderal Iblis yang sedang membela kota, dan berkata, kalau begitu, kamu akan segera melapor, ucap Darwu. Bawahan patuh, ucap Jenderal Iblis. 1 jam kemudian, di kedalaman kota Iblis Agung, di istana hitam legam yang menjulang tinggi dibangun di tanah, dan istana yang menonjol di antara kerumunan, itu adalah istana Iblis Agung. Di aula, Raja Iblis Agung dengan wajah menakjubkan sedang berbicara dengan Yunsi tentang sesuatu. Bibi, kamu tidak perlu khawatir tentang bisnisku lagi, ucap Yunsi. Raja Iblis Agung memegang tangan Yunsi dan menghela nafas, Sier, Bibi tahu bahwa kamu sangat mencintai Tan Yun, tetapi kamu juga tahu bahwa kamu tidak bisa bersama. Solusinya adalah memulai hubungan baru, dan Kuzas adalah jenius paling menonjol dari generasi muda iblis kita, dan penampilannya bahkan lebih tampan daripada Tan Yun, mengapa kamu tidak bisa memikirkannya, ucap Raja Iblis Agung. Yunsi menggelengkan kepalanya, dia berkata, Bibi, Sier memberitahumu bahwa Tan Yun tidak akan menikah dalam hidup ini, karena tidak mungkin menikah dengannya, Sier hanya akan memilih untuk tidak menikah selama sisa hidup, tolong hargai keputusan Sier. Karena hanya dengan cara ini Sier dapat bertahan di hatiku, ucap Yunsi. Raja Iblis Agung menggelengkan kepalanya dan berkata, Sier, kamu benar, jadi kamu bisa bertahan dengan hatimu sendiri. Tapi kamu tidak bisa melakukan itu, coba pikirkan ayahmu, ibumu, dan kakekmu yang sekarang sakit parah, apakah kamu benar-benar tidak ingin menikah seumur hidupmu? Jika ipar dan adik ada di surga, Bibi tidak akan pernah percaya bahwa mereka akan setuju dengan apa yang kamu lakukan, ucap Raja Iblis Agung. Mendengar ini, air mata Yunsi menetes. Sier, Bibi adalah setengah seorang ibu, dan itu semua untuk kebaikanmu sendiri, kamu harus memikirkan Kuzas, ucap Raja Iblis Agung. Yunsi berkata dengan air mata berlinang. Bibi, jangan pikirkan, Sier setuju pernikahan ini, ucap Yunsi. Raja Iblis Agung tersenyum, dan tepat ketika dia hendak berbicara, sebuah suara hormat terdengar dari luar istana, pembela kota, Kols, memiliki sesuatu yang penting untuk bertanya pada Raja Iblis Agung, ucap Kols. Masuklah, ucap Raja Iblis Agung. Bawahan patuh, ketika Kols melangkah ke aula, Yunsi menyeka air matanya. Setelah Kols memberi hormat kepada Yunsi, dia melihat ke arah Raja Iblis Agung dan berkata dengan hormat, lapor ke Raja Iblis Agung, Tuan Muda Iblis, Senior Tan, telah tiba di luar gerbang kota, ucap Kols. Mendengar itu, tubuh Yunsi gemetar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Untuk apa dia di sini, ucap Raja Iblis Agung mengangkat alisnya. Bawahan tidak tahu, Kols berkata, namun, pelindung laut mengatakan bahwa Senior Tan ada di sini untuk menguntungkan iblis kita, ucap Kols. Karena dia berada di luar gerbang kota, mari biarkan masuk ke kota, ucap Raja Iblis Agung. Bawahan patuh, ucap Kols menjawab dan pergi. 2 jam kemudian, dipimpin oleh Darwu, Tan Yun dan Xiao Zixi, Shen Subing, melangkah ke aula utama. Yunsi, ucap Tan Yun menatap Yunsi dengan kerinduan yang tak terkendali di matanya. Yunsi berkata dengan acuh tak acuh, Tuan muda ini bernama Tasi Yunsi, dan saya juga meminta Tan Senior untuk tidak memanggil Tuan muda ini dengan namanya, bukankah itu kasar, ucap Tasi Yunsi. Mendengar kata-kata Yunsi, Tan Yun merasakan sakit di hatinya. Saudari Yunsi, begitu Shen Subing membuka mulutnya, dia diinterupsi oleh Tasi Yunsi, Nyonya Shen, Anda adalah manusia, dan saya, Tasi Yunsi, hanyalah iblis. Manusia dan iblis memiliki jalan yang berbeda, berani untuk menyebut dirimu saudara perempuanmu, ucap Tasi Yunsi. Melihat Tasi Yunsi yang acuh tak acuh, Shen Subing merasa sangat sedih. Uhuk-uhuk, Raja Iblis Agung batuk ringan dan berkata, Tan Yun, jika kamu di sini hari ini untuk Yunsi, maka kamu tidak perlu. Yunsi telah berjanji untuk menikahi talenta muda paling menonjol dari klan iblisku, ucap Raja Iblis Agung. Mendengar ini, hati Tan Yun dipelintir seperti pisau, dan dia melirik Yunsi dengan mata merah, Tuan Iblis Muda, apakah yang dikatakan Raja Iblis Agung itu benar, ucap Tan Yun. Iya, Tasi Yunsi menjawab dengan sangat sederhana, di dalam hatinya,
Lebih baik menderita sakit jangka pendek daripada sakit jangka panjang Tan Yun. Tan Yun sangat sedih, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun dengan kesedihan, dia hanya melihat Tasi Yunsi seperti itu sampai Raja Iblis Agung menyela, Tan Yun, jika tidak ada yang bisa kamu lakukan, maafkan Raja Iblis Agung tidak bisa menemanimu, ucap Raja Iblis Agung. Iya, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menatap Xiao Zixi, dan berkata, keluarkan, ucap Tan Yun. Iya, Xiao Zixi membalik tangannya, dan sebuah kontrak muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada Raja Iblis Agung, ini ditulis dengan tulisan tangan Tan Yun sendiri, itu telah ditandatangani dengan darah, selama Raja Iblis Agung menandatangani darah, itu akan ditandatangani secara resmi. Itu akan berlaku, ucap Xiao Zixi. Raja Iblis Agung perlahan membuka kontrak dengan kebingungan, Tasi Yunsi melihat ke samping, dan ketika kedua wanita itu melihat isi kontrak, kegembiraan itu melampaui kata-kata. Namun, kontrak itu ditulis dengan padat. Kontrak menetapkan bahwa sejak kontrak berlaku, lautan iblis adalah milik iblis, dan setiap manusia yang masuk secara pribadi tanpa izin akan dihukum berat. Kami akan membangun kota Haifang skala besar di wilayah laut, dan membiarkan manusia membayar sejumlah batu leluhur sebelum memasuki kota Haifang untuk berdagang dengan iblis. Ada ratusan artikel yang tertulis di kontrak, tentang hubungan antara manusia dan iblis konvensi. Di baris terakhir, kata-kata Tan Yun ditulis dengan darah. Setelah membacanya, Raja Iblis Agung itu berkata dengan penuh semangat, Tan Yun, apakah kamu serius, ucap Raja Iblis Agung. Tan Yun tidak menjawab, tetapi memandang Yunsi dan berkata dengan tulus, Yunsi, aku tidak bisa membiarkanmu pergi, tolong pikirkan baik-baik, kalau begitu jawab kata-kataku selanjutnya. Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk menikah dengan orang lain, ucap Tan Yun. Tasi Yunsi mengepalkan tangannya erat-erat, aku membuatnya sangat jelas saat itu di luar kota leluhur Nanzu. Siapa yang kamu nikahi, dan apa yang dimilikinya, apa hubungannya denganmu? Apakah kamu berencana menggunakan kontrak untuk memaksa dan mengganggu pernikahanku, ucap Tasi Yunsi. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kecewa, tentu saja tidak. Aku awalnya berencana menggunakan kontrak itu sebagai bagian dari perjanjian. Sekarang setelah kamu memutuskan, kontrak ini seharusnya menjadi hadiahku untukmu untuk pernikahanmu, ucap Tan Yun. Mendengar ini, tubuh Tasi Yunsi bergetar dan wajahnya tanpa ekspresi, tetapi dia menangis di dalam hatinya, mengapa kamu begitu baik padaku, mengapa kamu begitu baik padaku? Kakekmu membunuh kakekku, yang membuat kakekku tidak bisa hidup di tempat tidur selama lebih dari 90 juta tahun, bahkan jika aku memiliki 10.000 orang yang bersedia menikahimu, bagaimana aku menghadapi klanku, bagaimana aku menghadapi kakek yang sudah meninggal, kakekku yang masih hidup, ucap Tasi Yunsi di dalam hatinya. Pada saat ini, Tan Yun yang berkecil hati, memandang Raja Iblis Agung. Jika tidak ada masalah, Anda dapat menandatanganinya, ucap Tan Yun. Oke. Saya tidak punya masalah, ucap Raja Iblis Agung. Setelah Raja Iblis Agung itu menggigit jarinya, dia menandatangani dengan darah iblis, nama sendiri. Raja Iblis Agung, saya sedang sibuk dengan bisnis, jadi saya akan pergi dulu, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun membungkukkan tangannya kepada Raja Iblis Agung, dia berbalik dan berjalan keluar aula tanpa melihat ke belakang. Yunsi tidak peduli apa yang kamu pikirkan, tetapi di hatiku, kamu adalah saudara perempuanku, Sen Subing menghela nafas dan berkata, saudara, aku berharap kamu bahagia, ucap Sen Subing. Setelah itu, Sen Subing dan Xiao Zixi mengikuti Tan Yun dan berjalan keluar aula. Tasi Yunsi melihat ke belakang kepergian Tan Yun, dan ketika dia membuka bibir merahnya untuk mengatakan sesuatu, dia tidak pernah mengatakan apa-apa. Tan Yun, tunggu, suara Raja Iblis Agung masuk ke telinga Tan Yun. Tan Yun yang dalam kesedihan, tidak melihat ke belakang dan berkata, ada apa, ucap Tan Yun. Raja Iblis Agung menghadap Tan Yun, membungkukkan punggungnya, dan membungkuk dalam-dalam, terima kasih, jangan khawatir, selama saya hidup, saya akan menahan iblis dan tidak menyakiti manusia manapun, ucap Raja Iblis Agung. Iya, setelah Tan Yun menjawab, dia menarik napas dalam-dalam dan meninggalkan aula bersama Xiao Zixi dan Sen Subing. Bawahan pensiun, setelah Darwu memberi hormat kepada Raja Iblis Agung, dia juga meninggalkan aula dan menyusul Tan Yun.
Senior Tan, sebenarnya junior ini masih berharap kamu dan Tuan Iblis Muda akan menikah, tapi hanya sayang, ucap Darwu menghela nafas. Tan Yun tersenyum pahit, dan air mata kesedihan jatuh. Dalam hatinya, jika Tasi Yunsi tidak memutuskan untuk menikah dengan orang lain, dia akan menggunakan berbagai metode untuk memulihkan hatinya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Yunsi memutuskan untuk menikah dengan pria lain, hatinya hancur dan lukanya hancur. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menatap Darwu. Sebelum pergi, tolong pimpin jalan, saya ingin bertemu kakek Yunsi, leluhur iblis agung Zenhai, ucap Tan Yun. Oke, silakan ikut denganku, ucap Darwu dengan hormat, dan membawa Tan Yun ke Zenhai Mansion di Great Demon City. Pada saat ini, di aula, Tasi Yunsi melemparkan dirinya ke pelukan Raja Iblis Agung, menangis terseduh-seduh. Raja Iblis Agung menepuk pundak Yunsi yang harum dan menghibur. Dapat dilihat dari kontrak bahwa Tan Yun memang pria yang baik, jujur saja, Bibi juga ingin melupakan kebencian kakeknya karena membunuh kakekmu, dan setuju dengan kalian bersama. Bagaimanapun, meskipun kakekmu dibunuh oleh Kaisar Dao Abadi, alasan mengapa Kaisar Dao Abadi meninggal adalah karena kakekmu dan kakekmu melukainya dengan serius. Jika kakek dan kakekmu tidak terluka parah, Kaisar Dao Abadi, dengan kekuatan Kaisar Dao Abadi, dia tidak akan dibunuh oleh Kaisar Agung Beizu dan yang lainnya. Lebih penting lagi, Tan Yun adalah cucu Kaisar Dao Abadi, dan Bibi tidak tahan, karena syukur dan keluhan generasi sebelumnya, memisahkan dua kekasih, ucap Raja Iblis Agung. Tasi Yunsi memandang Raja Iblis Agung itu dengan air mata di matanya dan berkata, Bibi, apakah kamu benar-benar berpikir begitu, ucap Tasi Yunsi. Ya, Raja Iblis Agung itu mengangguk. Tapi Bibi, kakekku tidak akan menyetujui pernikahan ini, Yunsi menangis, meskipun kakekku baru berusia 7 atau 8 tahun dengan IQ, dia sangat marah ketika aku memberitahunya tentang perselingkuhanku dengan Tan Yun. Kakek saya mengatakan bahwa kecuali dia mati, saya tidak akan pernah diizinkan untuk menikahi cucu Kaisar Dao Abadi. Bibi, apa yang harus saya lakukan? Beritahu Sier apa yang harus dilakukan Sier. Barusan aku sudah menghancurkan hati Tan Yun, aku punya firasat dia tidak akan datang menemuiku lagi di kehidupan ini setelah dia pergi. Bibi, aku benar-benar kesakitan, aku sangat lelah. Hidup Sier lebih baik daripada mati, ucap Tasi Yunsi. Melihat Tasi Yunsi yang kesakitan, Raja Iblis Agung menangis, ayo pergi, Bibi akan membawamu untuk melihat kakek, ucap Raja Iblis Agung. Setelah 1 jam, ketika Raja Iblis Agung dan Yunsi datang ke Zenhai Mansion, para penjaga segera menundukkan kepala dan memberi hormat. Setelah Raja Iblis Agung meminta para penjaga untuk berdiri, penjaga itu memandang Tasi Yunsi dan berkata dengan hormat, Tuan Iblis Muda, setengah jam yang lalu, penguasa manusia Tan Yun dan 2 wanita, ditemani oleh pelindung laut yang mulia iblis, datang untuk mengunjungi Raja Iblis Agung, nenek moyang iblis, ucap penjaga itu. Apakah mereka masih di mansion sekarang? Tanya Tasi Yunsi. Iya, suara penjaga istana jatuh, dan Tasi Yunsi dan Raja Iblis Agung berubah menjadi 2 bayangan dan memasuki mansion. Setelah beberapa napas, keduanya terbang ke udara dan mendarat di luar aula yang megah. Setelah keduanya memasuki aula utama dengan lembut, mereka datang ke kabinet luar di aula utama melalui layar putih, mereka samar-samar bisa melihat situasi kabinet. Pada saat ini, di lemari, berbaring di sofa adalah seorang lelaki tua setinggi 100 meter dan sedang tidur. Lelaki tua itu adalah leluhur Iblis Agung Zenhai. Tan Yun, Xiao Zixi, Shen Subing, dan Darwu berdiri diam di depan sofa, dan tidak mengganggu leluhur Iblis Agung Zenhai. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.